Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini dua makhluk yang menjulang tinggi bertarung satu sama lain di wilayah perairan sektor Puncak Miring. Master Anyong memegang tongkat emas, terkadang menggunakannya sebagai tongkat panjang, terkadang sebagai palu. Secara konstan, dia melakukan teknik tertinggi. Selain itu, Master Anyong sama sekali tidak membela diri dari Master Perseton. Mania! Makhluk dari era alam semesta pertama, semuanya mania. Dan Master Anyong bahkan lebih maniak dibandingkan dengan maniak lainnya. Master Perseton meraung. Dia mencoba menjauh untuk mengulur waktu. Namun di lautan pasir es, dia secara signifikan lebih lambat. Dan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itulah sebabnya dia ditangkap oleh Master Anyong berkali-kali. Perseton, matilah dan jadilah korban di jalan keabadianku, kata Master Anyong. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi tongkat itu menembus ruang alam semesta. Tongkat emasnya memiliki kepala oval seperti labu. Tongkat emas menghindari pesawat ulang-alik dari Master Perseton dan kepala tongkat mengenai dada Master Perseton. Tanpa senjata harta karun sejati untuk menahannya, kekuatan Master Anyong menghantam dada Master Perseton. Baju besi itu bergetar dan dadanya juga bergetar. Tubuh dewanya retak dan dia terpental. Tepat ketika dia terpental, pesawat ulang-aliknya mengenai Master Anyong juga. Bang! Ada suara yang dalam. Tubuh dewa Master Anyong melemah setelah dipukul, tetapi dengan cepat pulih kembali. Dia hanya berhenti sebentar sebelum mengisi daya lagi. Master Perseton meraung marah. Mania! Dia benar-benar gila. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Setidaknya aku akan lebih baik jika bertemu orang lain. Tiba-tiba sebuah suara ditransimisikan melalui area perairan. Perseton, aku tidak berani menjelajah ke lautan pasir es, jadi aku tidak bisa membantumu. Master penjara roa. Master Perseton merasa senang, tapi kemudian kecewa. Master penjara roa berada di levelnya. Lautan pasir es itu menutupi area seluas beberapa tahun cahaya persegi dan akan membutuhkan waktu lama untuk terbang ke sini. Selain itu, bahkan jika dia berhasil, Master penjara roa tidak cukup kuat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu hanya memiliki 50% dari tubuh dewamu yang tersisa, dan aku bisa membunuhmu dalam 10 langkah, kata Master Anyong sambil memegang tongkatnya. Sialan, kamu hanya memiliki baju besi dan tubuhmu. Master Perseton meraung. Dia melarikan diri saat melihat Master Anyong karena dia tahu bagaimana Master Anyong bertarung. Armor Master Anyong adalah armor harta karun sejati tingkat atas yang mampu melemahkan serangan 1/100.000, dan tubuh dewa Master Anyong memiliki tingkat gen kehidupan hampir 10.000 kali lipat. Dia juga memiliki tubuh tumbuhan dan memiliki tubuh dewa setinggi beberapa juta kilometer. Tubuh dewaku juga merupakan bentuk kehidupan khusus dan tingginya 100.000 kilometer. Di bawah senjataku, mungkin butuh waktu lama baginya untuk membunuhku, tapi dia menukar luka dengan luka. Itu memakan tubuh dewaku ratusan kali lebih cepat, gumam Master Perseton. Dia masih terpukul, tidak peduli seberapa keras dia mencoba bertahan. Tubuh dewanya sedang melemah. 42%, 37%, 31%. Master Anyong tersenyum berkata, matilah! Tidak, kata Master Perseton. Dia telah mencoba segalanya untuk menghindari serangan atau menggunakan senjatanya untuk melawan, tapi tidak ada gunanya. Di tempat lain, Master penjara roa berada di daerah perairan dangkal. Dia melihat ke lautan pasir es yang tak berujung dan menghela nafas.
Air Seton, hanya Master Penggong dan pemimpin kota Primal Chaos yang bisa pergi ke sana untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, tidak ada yang bisa membantumu sekarang. Tiba-tiba, seorang makhluk muncul. Master Penjara Roa, kata suara yang dikenalnya. Master Penjara Roa menoleh dan dia adalah manusia berambut hitam dengan baju besi perak. Luo Feng, Master Penjara Roa kecewa. Dia mengirimkan suaranya. Luo Feng, Master Verseton sedang diburu oleh Master Anyong dan hanya Master Penggong dan pemimpin kota Primal Chaos yang bisa menyelamatkannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan masuk. Kamu akan berada dalam bahaya jika kamu memasuki lautan pasir es itu. Mungkin aku tidak bisa mengalahkan Master Anyong, tapi aku juga tidak takut padanya, kata Luo Feng. Hah? Master Penjara Roa linglung. Dan kemudian cahaya kemasan yang redup muncul di area air. Di saat yang sama, api emas meluas dan menghancurkan lautan pasir es dengan bantuan negara emasnya. Kembali ke pertempuran, Master Verseton sudah tidak berdaya. Dia hanya memiliki 20% dari tubuh dewanya yang tersisa. Jadi dia bahkan tidak bisa menahannya lagi. Master Anyong tersenyum dan bergerak maju. Matilah! Tapi tiba-tiba Master Anyong menjadi marah. Siapa? Dia meraung. Lautan pasir es yang telah menjebak dan memperlambat Master Verseton dibongkar. Air menjadi lautan api. Pemandangan itu menggetarkan Master Verseton. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Masih belum pergi, Master Verseton. Suara ini, Master Verseton linglung. Bukankah itu Luo Feng? Cepat pergi, Luo Feng mendesak. Ciu, Master Verseton segera kabur. Dia merasa tidak terhalang saat berada di lautan pasir es. Dia merasa seperti terjebak di rawa. Namun dia tidak merasakan perlawanan pada api emas. Sebaliknya, nyala api itu membuatnya lebih cepat. Itu kebalikan dari Master Anyong. Dia segera melambat. Siapa ini? Master Anyong meraung. Ini piala pasir api milik Master Yuan Ao. Dan domain cahaya emas itu bisa mengontrol ruang dan waktu. Siapa kamu? Saya tidak akan membiarkan Anda melarikan diri jika saya memiliki harta sejati tipe domain puncak, kata Master Anyong. Dia jengkel dan membatalkan segel luar angkasa. Master Verseton sangat senang. Dia memindahkan dirinya ke perairan dangkal. Saya tahu wilayah itu, kata Master Anyong. Dia merasakan bahwa Master Verseton hanya berjarak beberapa tahun cahaya. Dia juga memindahkan dirinya ke sana. Saat ini, Luo Feng dan Master Penjara Roa sama-sama berada di area perairan saat Master Verseton muncul. Master Verseton merasa canggung. Luo Feng, kata Master Verseton. Ekspresi wajah Luo Feng berubah. Tunggu. Sesuatu muncul di dekat mereka. Makhluk dengan tongkat. Ada lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Dan hantu bermata satu berada di lingkaran cahaya. Itu adalah Master Anyong. Mata Master Anyong berkilat karena marah. Dia memelototi Luo Feng. Manusia, aku belum pernah melihatmu, Master Anyong berkata dengan marah. Luo Feng melirik Master Anyong berkata, sekarang kamu melihatnya kan? Ciu, Luo Feng dan dua Master Alam Semesta berteleportasi sendiri. Dan mereka keluar dari area air dan melarikan diri. Manusia berarmor perak dan berambut hitam, Master Anyong berteriak dengan kegilaan dan kemarahan. Master Anyong berdiri di air dangkal, mata soliternya tampak ganas. Manusia berlapis perak dan berambut hitam itu, dia datang ke sini untuk menyelamatkan Master Verseton. Dan dia bersama Master Penjara Roa. Dia pasti manusia dari alam semesta asli, pikir Master Anyong. Saya belum melihatnya, dan dia tidak ada dalam database ras mata surgawi. Dia pasti makhluk agung yang baru, dan dia menggunakan piala pasir api Master Yuan Ao. Saya melihat Master Yuan Ao menggunakannya terakhir kali. Rupanya dia mendapatkannya baru-baru ini. Apakah Master Yuan Ao telah meninggal? Jika tidak, piala pasir api tidak akan jatuh ke tangan manusia itu. Master Anyong tampak bingung.
Scene berganti. Klan Mata Surgawi memiliki 7 master tertinggi alam semesta. Jadi, mereka memiliki 7 miniatur alam semesta. Saat ini, di salah satu miniatur alam semesta, Master sejati ke-7, Avatar Master Anyong berjalan keluar dari istana yang berkilau dan melihat ke langit. Apakah master tertinggi alam semesta baru lahir dalam ras manusia di alam semesta asli? Aku mencoba membunuh Master Verseton, tapi aku dihentikan oleh pria berlapis baja perak dan berambut hitam. Aku ingin informasinya. Sebuah suara datang dari langit. Berhenti, apakah dia lebih kuat darimu? Tidak, dia jauh lebih lemah dariku. Master Anyong mengangkat kepalanya. Namun, dia memiliki piala pasir api dan teknik khusus untuk mengontrol ruang dan waktu. Jadi dia menekan lautan pasir es milikku. Selain itu, dia Master Penjara Roa dan Master Verseton. Semuanya ada di sana. Aku tidak bisa mengalahkan mereka semua, kata Master Anyong. Tunggu sebentar, aku akan menghubungi dan menanyakannya, kata suara dari langit. Tolonglah, Master sejati ke-7. Master Anyong membungkuk. Setelah beberapa saat, aku sudah mendapatkan hasilnya, kata suara dari langit. Master Anyong segera mengangkat kepalanya. Baju besi perak dan rambut hitam. Kamu belum pernah bertemu dengannya. Tapi dia adalah master alam semesta baru bagi umat manusia. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Dia hanya seorang master biasa. Dan dia memiliki tingkat serangan material yang sama dengan Master Bano. Satu-satunya teknik tertinggi yang dia miliki itu seperti miniatur dunia kekacauan. Ah, jadi orang baru ya. Master Anyong tersenyum. Master Bano mahir dalam serangan jiwa, tapi dia lemah dalam serangan material. Sepertinya orang ini lemah, gumam Master Anyong. Ada 6 level master alam semesta dan dia harus berada di level kedua, kata suara dari langit. Dia tampaknya memiliki harta karun sejati yang istimewa. Umat manusia memberinya harta sejati yang berharga untuk melindunginya. Dia hanya seorang pria muda yang pandai melarikan diri, yang berarti tidak perlu ditakuti. Hanya di tingkat kedua. Master Anyong mencibir. Dia berada di level keempat. Dia memiliki tubuh tumbuhan pada tingkat gen kehidupan hampir 10.000 kali. Dan baju besinya mampu melemahkan serangan hingga 1/100.000. Bahkan Luo Feng hanya bisa menyaingi dia setelah menjadi master alam semesta. Hanya ada beberapa harta sejati tipe domain puncak. Ras Mata Surgawi memiliki hampir 100 master alam semesta. Master alam semesta yang paling kuat memiliki semua harta sejati tipe domain puncak. Jika aku bisa memilikinya, kamu, pemimpin gerombolan Bima Sakti, akan mati, kata Master Anyong. Tunggu dan lihat saja, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Ini baru pertemuan pertama kita. Kita punya banyak waktu untuk bertarung satu sama lain, kata Master Anyong. Scene berganti. 3 makhluk berdiri di atas batu di area luar sektor puncak miring. Master Verseton, kamu tidak perlu sungkan, kata Luo Feng. Anda telah menyelamatkan hidupku, jadi saya berutang banyak kepadamu. Tidak perlu rendah hati. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan berada di sana secepat mungkin. Tidak peduli apa yang sedang aku lakukan, kata Master Verseton. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Ini adalah Master Verseton yang keras kepala. Dia akan memarahi Anda, tidak peduli seberapa banyak yang Anda capai. Tetapi begitu dia berjanji, dia akan memenuhinya, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Master Verseton, bahkan kamu tidak mampu menghadapi bahaya. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia bingung karena dia berpikir bahwa seseorang yang telah bertahan lama di samudera semesta setidaknya akan memiliki keterampilan bertahan hidup. Bahkan jika aku bertemu dengan master tertinggi alam semesta, aku bisa mempertahankan diriku melawannya untuk waktu yang lama selama dia tidak menggunakan harta sejati tertinggi. Aku akan menggunakan senjata harta karun sejati untuk melawannya
dan itu bisa melemahkan kekuatan lebih dari 90%. Dan dengan armorku, ancamannya akan sangat kecil. Sayangnya, gaya bertarung Master Anyong bisa menekanku dengan cepat. Dia memiliki berbagai jurus, namun aku hanya melakukan serangan secara langsung, dan dia menukar cedera dengan cedera. Sebenarnya, aku juga memiliki tubuh dewa yang kuat. Aku memiliki tubuh dewa sepanjang 100.000 km. Jadi biasanya aku tidak takut. Namun Master Anyong lebih baik dariku. Dia tahu beberapa teknik tertinggi dan dia dapat mengubah gerakannya kapan saja. Sudah sangat jarang seseorang mampu melakukan itu. Hanya ada sedikit dari mereka di lautan semesta yang bisa melakukan itu. Jadi saya biasanya menghindarinya. Luo Feng mengangguk. Dia benar, beberapa teknik tertinggi, perubahan gerakan, dan tubuh dewa yang lebih baik daripada Master Verseton. Memang jarang seseorang memiliki ketiganya. Saya sudah memutuskan, saya telah kehilangan sebagian besar tubuh dewaku. Jadi selama pemulihan, saya akan mempelajari teknik pertahanan. Saya adalah bentuk kehidupan khusus Verseton, jadi saya tidak cukup fleksibel. Saya perlu membuat teknik perisai. Jika aku bisa memiliki perisai dan pesawat ulang-alik, aku akan jauh lebih aman, kata Master Verseton. Kamu seharusnya melakukannya sejak lama, kata Master Penjara Roa. Ya, Luo Feng juga mengangguk. Aku terlalu percaya diri sebelumnya. Suara Master Verseton bergemuruh. Luo Feng, aku berutang budi padamu selamanya. Tanyakan saja kapanpun kamu membutuhkan sesuatu. Aku akan kembali ke alam semesta asli dulu. Lain kali, aku akan membawa perisai. Semoga perjalananmu aman, kata Luo Feng. Master Verseton juga memberitahu Master Penjara Roa, lalu mereka pergi. Meskipun armorku 10 kali lebih kuat daripada milik Master Verseton, kekuatan dewanya puluhan kali lebih baik dariku. Jadi dia memiliki kekuatan pertahanan yang lebih baik dariku, dan dia memiliki tubuh dewa besar. Luo Feng menghela nafas. Hal baiknya adalah dia lebih fleksibel, jadi dia bisa melawan Master Anyong. Dengan sayap siwo dan piala pasir api, dia bisa bertarung dan lari kapan dia mau. Saya belum mengasah diri. Kelemahanku adalah bahwa teknik menyerangku hanya pada level tertinggi. Mereka seperti Master Verseton dan Master Penjara Roa telah menciptakan teknik tertinggi. Sedangkan untuk Master Anyong yang memiliki beberapa teknik tertinggi, kata Luo Feng. Luo Feng dan Master Penjara Roa segera berpisah. Dan dia terus berpetualang melalui area luar sektor puncak miring. Waktu berlalu, Luo Feng kadang-kadang bisa bertemu dengan makhluk agung sebelum inkarnasi. Tapi dengan sayap siwo dan piala pasir api, dia tidak menghadapi bahaya nyata. Bagaimanapun, Master Alam Semesta, tingkat atas, dan Master tertinggi Alam Semesta, semuanya berada di area dalam sektor puncak miring. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Luo Feng secara bertahap diketahui oleh makhluk agung dari 2 era alam semesta lainnya, dan mereka tahu bahwa meskipun Luo Feng memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, dia hanya segelintir. Dalam sekejap mata, ini sudah tahun ke-16 Luo Feng di lautan semesta. Di tengah-tengah bagian dalam dari domain air sektor puncak miring. Saya telah berada di sini selama 16 tahun, tetapi saya belum pernah melihat harta karun sejati di sekitar. Luo Feng bersandar pada batu gunung dan melihat aliran air putih yang berjarak puluhan ribu kilometer. Saya telah menghadapi lebih dari 100 pertempuran selama 16 tahun terakhir ini, dan pertempuran ini telah memungkinkanku untuk meningkatkan kultivasiku dalam jalan Dewa Binatang. Luo Feng cukup puas, lebih dari 100 kali dia telah bertarung 1 lawan 1 dengan makhluk-makhluk agung dari era alam semesta pertama dan kedua. Selama berada di samudra semesta, Luo Feng memiliki kesempatan untuk bertemu dengan gaya pertempuran baru dan juga cara-cara baru dalam memanfaatkan hukum alam semesta. Dan itu benar-benar membuka mata baginya, karena dia kemudian dapat memahaminya dengan analogi. Sayang sekali aku masih belum bisa menciptakan teknik terkuat, keluh Luo Feng.
Kapan aku bisa mencapai tingkat ketiga menara bintang? Masih belum diketahui tanpa masa depan yang pasti. Tunggu saja. Menjelajah sektor puncak miring memang seperti ini. Sebagian besar waktu akan ada kedamaian, tetapi saat ada kesempatan, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan tenang, di mana dia mulai menjelajah lagi. Wilayah air sangat luas, makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya dari 3 era alam semesta telah menghabiskan waktu tanpa akhir menjelajahi domain air, tetapi tidak ada yang bisa menjelajahi semuanya. Sekarang, Luo Feng juga menjelajahi domain air dengan kecepatannya. Scene berganti. Master Anyong yang ditempatkan di ruang hampa menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Sebelumnya, ketika saya menemukan Master Fire Seton, saya diam-diam mengikutinya. Ketika aku cukup dekat, aku segera melepaskan harta sejati tipe domain dan ruang segera tertutup. Master Fire Seton benar-benar konyol. Tepat ketika aku berhasil menahannya dan hampir bisa membunuhnya, manusia Luo Feng dari alam semesta primal tiba-tiba muncul dan menggagalkan rencanaku. Jika saya berhasil membunuh Master Fire Seton, saya akan mendapatkan banyak harta karun sejati. Dan dengan harta yang sudah saya miliki, saya kira saya akan dapat menukarnya dengan harta sejati domain puncak, kata Master Anyong. Sekali lagi, Master Anyong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia penuh dengan kebencian. Di sisinya ada makhluk hebat lain dari klan mata surgawi. Cahaya juga melingkar di belakang kepalanya dan bermata satu. Ini adalah karakteristik yang unik untuk makhluk agung dari klan mata surgawi. Anyong, apakah ada keuntungan dari perjalananmu ke domain internal? Tanya makhluk agung lainnya di sampingnya. Wilayah internal terlalu berbahaya. Aku hanya berkeliaran di sekitar area yang jauh lebih aman di dalam domain internal. Tempat-tempat ini telah digeledah secara menyeluruh sebelumnya. Meskipun aku bertempur cukup banyak di sini, dan bahkan ada sekali di mana aku berhasil menyudutkan lawanku, pihak lain cukup gila untuk berlari ke wilayah berbahaya di dalam domain internal. Saya tidak cukup berani untuk mengikutinya, kata Master Anyong. Dia dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Karena itu, tidak ada yang saya dapatkan. Saya pikir masih lebih baik menjelajahi domain air. Tingkat bahayanya rendah dan kadang-kadang sebuah harta karun bisa diperebutkan. Siapa tahu, kamu bahkan mungkin bisa bertemu dengan beberapa master alam semesta yang lebih lemah yang bisa kamu bunuh dengan mudah, kata makhluk agung dari klan mata surgawi. Imperial, apakah perjalananmu bermanfaat? Tanya Master Anyong. Sedikit, Master Imperial tersenyum. Ini adalah satu-satunya percakapan yang dibagikan oleh Master Imperial dan Master Anyong saat bertemu. Setelah itu mereka berpisah lagi. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Master Imperial tampan dan seluruh tubuhnya diselokan dengan cahaya putih berkabut. Di belakang kepalanya ada cahaya melingkar yang sama. Dan di dalam cahaya melingkar ini ada bayangan bermata satu. Dia terbang perlahan di wilayah terendah dari domain air. Dia melakukan yang terbaik untuk menjelajahi berbagai puncak gunung di wilayah terendah dari domain air. Dan serta banyak lembah yang melakukan dengan damai. Ada sebuah gua. Sebuah gua gunung yang tampak biasa muncul di depan dan Master Imperial terbang segera. Gua itu memiliki diameter sekitar puluhan ribu kilometer, kedalamannya puluhan ribu kilometer. Master Imperial terbang ke dalam gua dengan sangat berhati-hati. Master Imperial merasakan jejak riak energi yang samar dan lemah. Ini riak energi, mungkinkah? Mata Master Imperial berbinar dalam sekejap. Wajahnya berubah menjadi penuh dengan semangat saat matanya menyapu setiap inci gua di hadapannya. Dia bahkan menggunakan kekuatan dewanya untuk memindai sekeliling. Dia maju dengan kecepatan yang sangat lambat. Gua itu gelap, dalam, dan berliku. Setelah hampir 6 jam, itu dia. Master Imperial baru saja menyelesaikan belokan di gua ketika dia melihat di ujung terjauh layar cahaya terang. Ini membuatnya semakin emosi. Hahaha, mungkin saja ada harta karun di dalam domain air.
bahkan mungkin barang unik untuk diklaim. Master Imperial bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi dia segera tiba di layar cahaya terang. Barang berharga, harta karun. Master Imperial mengangkat kepalanya dan melihat ada layar terang yang menghalangi jalan di depan. Layar cerah itu mengeluarkan riak energi yang sangat lemah. Yang lebih aneh lagi, Master Imperial sebelumnya menggunakan kekuatan dewa untuk memindai sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan layar yang terang ini. Layar yang cerah, hanya jika ada harta karun sejati yang sangat kuat di sektor puncak miring, situasi yang begitu unik akan muncul. Master Imperial sekarang sangat emosi. Masih lebih baik untuk lebih berhati-hati, kata Master Imperial sambil melambai. Sebuah bola biru muncul dari udara tipis dan mulai mengembang dengan cepat. Itu segera mencapai ketinggian ribuan kilometer. Tubuh Dewa Master Imperial berdiri di ketinggian 1000 kilometer. Jadi dengan satu langkah, dia berhasil masuk ke dalam bola. Ini pasti harta karun sejati tipe istana penyegelan tingkat atas. Jika aku bersembunyi di dalamnya, bahkan jika seorang master tertinggi alam semesta melancarkan serangan skala penuh, dia tidak akan bisa membunuhku. Master Imperial menjadi semakin bersemangat. Dilihat dari tingkat aktivitas, ini akan setidaknya berada di level domain puncak jenis harta sejati. Siapa tahu, mungkin benda aneh atau bahkan beberapa objek yang unik sangat luar biasa. Master Imperial mengendalikan harta karun sejati tipe istana penyegel tingkat atas. Terbang pelan ketika dia bersentuhan dengan layar terang itu, rasanya seolah-olah dia sedang menembus lapisan air. Tidak ada jejak halangan sama sekali. Hah? Layar cerah lain? Master Imperial terkejut saat mengetahui bahwa ada lapisan perak terang lain di balik lapisan pertama. Sekali lagi, dia menerobos lapisan layar terang lainnya. Lapisan kedua. Master Imperial menjadi lebih bersemangat dan penuh harap saat dia terus menembus lapisan demi lapisan. Lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam. Ada total 9 lapisan. Ini pasti harta karun yang luar biasa. Hahaha, sepertinya aku cukup beruntung. Master Imperial baru saja melewati lapisan ke-9 dari layar terang. Ah, tidak! Semuanya kembali diam. Gua yang gelap, dalam, dan berliku kembali ke ketenangan normal yang tenang. Layar cerah itu masih ada. Tidak ada sedikit pun perbedaan atau perubahan. Seolah-olah Master Imperial tidak pernah masuk. Ras mata surgawi dari era alam semesta pertama memiliki 7 miniatur alam semesta. Di salah satunya, avatar Master Imperial penuh dengan kegembiraan dan harapan. Tetapi yang diikuti olehnya adalah ekspresi ketakutan dan panik. Tidak! Bang! Avatarnya dimusnahkan. Saat avatarnya dimusnahkan, master dari seluruh miniatur alam semesta yang merupakan master sejati ketiga dari klan mata surgawi langsung menemukannya. Imperial telah dimusnahkan. Desahannya bergema di seluruh miniatur alam semesta. Di tanah tertinggi dari miniatur alam semesta, avatar dari selusin master alam semesta yang berada di tempat berbeda mulai berdatangan. Master sejati ketiga, Master Imperial telah dimusnahkan. Bagaimana dia bisa dimusnahkan? Siapa yang membunuhnya? Bagaimana dia mati? Dalam sekejap, semua orang melontarkan pertanyaan karena cemas. Lagi pula menurut metode pembagian klan mereka, Master Imperial adalah Master Alam Semesta tingkat keempat. Jadi bahkan jika dia bertukar pukulan dengan makhluk tertinggi alam semesta, jika pertarungan berlangsung hanya dalam waktu singkat, dia masih bisa berharap untuk kesempatan bertahan hidup. Untuk seluruh klan mata surgawi, pemusnahan Master Alam Semesta adalah kejadian yang hanya akan terjadi sekali di bulan biru. Sebuah suara terdengar dari langit. Imperial dimusnahkan dalam sepersekian detik. Avatarnya tidak dapat meninggalkan informasi sama sekali. Kecepatan di mana dia dimusnahkan bahkan tidak memberinya waktu untuk meninggalkan informasi apapun. Saat seseorang bertemu dengan situasi yang sangat berbahaya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjalin kontak dengan makhluk agung lainnya untuk meminta bantuan. Suara itu mengucapkan kata-kata ini perlahan. Itu artinya Master Imperial pasti tidak mendeteksi jejak bahaya sebelumnya, dan ketika dia menyadari
betapa bahayanya itu, dia sudah tidak memiliki waktu. Dia bahkan tidak sempat mencari tahu mengapa dia dimusnahkan. Bahkan seorang master tertinggi alam semesta tidak akan mampu mencapai ini. Sepertinya itu murni sektor puncak miring dalam bentuk yang sebenarnya, menciptakan bahaya yang menakutkan. Sesungguhnya kekuatan makhluk agung saja tidak akan mampu mencapai sesuatu sebesar ini. Klan mata surgawi dibagi menjadi 7 miniatur alam semesta, dan tentu saja semuanya tetap berhubungan dekat satu sama lain. Berita tentang pemusnahan Master Imperial dengan cepat menyebar ke petinggi klan mata surgawi. Imperial sedang menjelajahi domain air. Bahaya pasti telah mencapai padanya dari area tertentu di dalam domain air. Untuk sesuatu yang menciptakan bahaya kancuran instan bagi Imperial, bahkan di dalam domain air, pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang tempat itu. Menurut informasi terakhir yang terkait dengan situasi ini, yang dapat ditemukan tak lama sebelum kehancurannya, Imperial seharusnya berada pada kerangka acuan ke 193-293 sesaat sebelum kematiannya. Sekarang, saya memerintahkan 3 master alam semesta dari klanku yang berada dalam domain air sektor puncak miring. Master Anjong, master pengisian ulang, dan master pembuang waktu untuk menuju ke kerangka acuan itu untuk melakukan investigasi. Anda semua harus sangat berhati-hati. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah atau mendeteksi jejak bahaya, Anda bisa pergi ke sana sendirian. Dimengerti? Master Anjong, master pengisian ulang, dan master pembuangan waktu menanggapi perintah tersebut tanpa basa-basi, lalu berteleportasi di dalam ruang hampa sektor puncak miring dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka berkelana jauh ke dalam domain air dan maju ke kerangka acuan ke 193-293 untuk eksplorasi terperinci. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.